Shalom saudara. Pagi hari ini mari kita buka kitab kita di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita baca ayat 4 sampai 7 saudara ya. Filipi pasal 4 kita baca ayat 4 sampai 7. Khotbah pagi ini saya berikan judul bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, mari kita baca ayat-ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ya, pagi ini kita mau mencoba mengelaborasi bagian ini, ya. Lalu tujuan akhirnya nanti adalah agar kita dapat, agar kita bisa memperoleh manfaat rohani melalui kebenaran firman Allah, dan kita bisa terapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita, saudara ya. Saudara perlu ketahui bahwa kebenaran firman Tuhan akan menjadi berguna bagi kita kalau kita menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sepakat ya? Ya, jadi ini sasaran dari setiap khotbah, agar kita boleh diubahkan, ditumbuhkan. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, karena itu berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Ya, NUS, Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata akal budi, saudara. Ya, baik. Jadi itu yang mau kita capai dalam setiap pemberitaan firman Allah. Oleh karena itu, supaya kita dapat menerapkan kebenaran firman Allah itu dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan harus konsentrasi mendengarkan firman Allah. Sepakat ya? Kita berikan waktu ini sungguh kepada Tuhan. Ya, waktu ini tidak banyak, saudara. Ya, cuma beberapa puluh menit saja. Jadi mari kita konsentrasi kepada Tuhan. Yang ngantuk-ngantuk, cubit tangannya sampai buka supaya nggak ngantuk. Ya, seperti itu. Baik, saudara-saudara, ya, bersukacita merupakan salah satu ide utama di dalam tulisan Paulus. Tulisan Paulus itu mulai dari kitab Roma, ya, sampai diduga sampai kitab Ibrani, ya. Jadi kalau kita periksa dalam semua tulisan Rasul Paulus dari mulai kitab Roma sampai kitab Ibrani, maka hal bersukacita itu muncul 29 kali, saudara. Saya sudah teliti itu. Ya, hal bersukacita yang dalam bentuk kata kerjanya adalah kairo, ya, bersukacita, saya bersukacita. Ya, itu muncul 29 kali dalam semua tulisan Rasul Paulus mulai dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Ini menandakan bahwa bersukacita merupakan salah satu ide yang besar dalam pikiran Paulus terkait dengan kehidupan orang-orang percaya, saudara-saudara. Ya. Nah, kenapa begitu banyak ide bersukacita muncul di dalam tulisan Paulus? Karena saya yakin, saudara, bahwa hal bersukacita ini menjadi tiang penopang, salah satu tiang penopang yang paling kuat yang bisa membuat orang-orang percaya
tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya hal bersukacita ini bukan isu yang ecek-ecek, saudara. Hal bersukacita ini adalah isu yang dominan atau salah satu isu yang dominan di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, sebenarnya kata Kairo itu sendiri dalam setiap seluruh kitab Perjanjian Baru dipakai lebih dari 70 kali. Ya, di Injil dan di dalam tulisan-tulisan lain selain Paulus. Tapi Paulus menggunakannya hampir setengah dari 70 itu, saudara-saudara. Ya, sekali lagi, bersukacita ini merupakan hal yang sangat penting karena hal bersukacita menjadi salah satu tiang penopang kehidupan orang percaya supaya setiap orang percaya bisa tetap setia mengikuti Tuhan. Karena begini, saudara, kehidupan kita tidak selalu berjalan baik-baik saja. Sepakat? Ya, itu kita harus berani terima fakta itu. Hari Jumat yang lalu di dalam doa malam, setelah doa malam kami sempat diskusi, dan salah satu topik yang kita diskusikan adalah bahwa bukan diskusi, dalam kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan Daud, dan salah satu ide yang saya sampaikan di sana adalah bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa mengikut Tuhan itu tidak selalu berjalan mulus. Betul? Betul, saudara? Nah, itu harus kita terima kenyataan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang diiming-imingi dengan pesan-pesan palsu atau Injil palsu. Apa itu Injil palsu? Injil palsu salah satunya adalah yang mengatakan bahwa mengikut Tuhan maka semuanya akan baik-baik saja. Itu palsu Injilnya, saudara. Oleh karena itu, karena mengikut Tuhan tidak selalu berbarengan dengan kondisi baik-baik saja, maka kita perlu bersukacita. Ini obatnya, saudara-saudara. Bersukacita itu obatnya. Makanya sekali lagi saya katakan, di dalam seluruh Perjanjian Baru, kata bersukacita ini dipakai lebih dari 70 kali. Paulus bahkan memakainya sebanyak 29 kali dalam seluruh suratnya. Sekali lagi, karena ide tentang bersukacita ini ide yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Sepakat, saudara? Baik. Nah, himbauan bersukacita ini, ya, tulisan Paulus atau ide Paulus tentang bersukacita di dalam kitab Filipi ini merupakan himbauan agar orang percaya terus memastikan diri mereka untuk bersukacita. Ya, karena sekali lagi ini adalah ide sentral dalam teologi Alkitab. Nah, saudara-saudara, ya, namun sukacita yang dimaksud di sini sekali lagi adalah sukacita yang diperoleh dan dihidupi di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena sukacita di luar Tuhan itu ada. Sukacita di luar Tuhan itu ada. Sepakat nggak, saudara? Ya. Sukacita di luar Tuhan itu ada. Kalau sukacita di luar Tuhan tidak ada, semua orang sudah masuk Kristen, saudara. Tetapi ingat, sukacita di luar Tuhan itu selalu ditentukan oleh kondisi luar. Betul? Ya, kamu sehat, sukacita. Beli motor baru, sukacita nggak? Ya, dapat gaji 13, sukacita nggak? Apalagi dapat gaji 14, kan? Dapat bonus dari perusahaan, sukacita enggak? Tiba-tiba dikasih gift atau pemberian oleh teman, kesukacita enggak? Apakah sukacita itu salah? Tidak. Tetapi ingat, sukacita itu temporer sifatnya. Kenapa? Karena ketika kau dapat gaji 13, sukacita, gajinya habis, masih sukacita karena gaji? Pasti tidak, karena gaji loh ya. Saya tidak bilang bahwa sukacita saudara hilang, bukan. Masih sukacita karena gaji? Tentu tidak, karena gajinya udah habis. Apa yang mau disukacitain? Betul? Tapi mungkin kita tetap bersukacita karena hal yang lain, kan gitu. Artinya sukacita yang disebabkan oleh faktor luar
Itu ada, tapi sementara sifatnya. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang lahir dari Tuhan. Dan itu biasanya lahir dari dalam diri kita ketika kita mengikut Kristus. Karena sebelumnya saudara-saudara di ayat 2 ada perselisihan di sana. Ada perselisihan antara Euodia dan Sintike. Mereka mungkin berkelahi tuh, sama-sama pemimpin gereja. Karena hal-hal pelayanan mungkin atau apa, banyak hal yang diduga karena di sini tidak dijelaskan. Dan Paulus datang dengan satu pesan bahwa kenapa kalian menjadi begitu? Karena tidak ada sukacita yang lahir dari Tuhan. Kenapa para pelayan bisa bertengkar, saudara-saudara? Padahal pelayan ini karena tidak ada sukacita dari Tuhan, betul? Kadang-kadang kita mengharapkan sukacita dari luar Tuhan. Apa itu? Pujian. Begitu kita nggak dipuji, mandek kita. Begitu kita ditegur, mandek kita, nggak ada sukacita lagi. Berarti sukacita kita ditentukan oleh apa? Faktor luar. Sekali lagi, faktor luar yang tertentu itu bukan sesuatu yang salah. Seperti tadi kita katakan, saudara dapat hadiah, dapat gaji dan semuanya, itu tidak salah. Tapi sukacita yang dihasilkan dari faktor-faktor luar itu sementara sifatnya. Nah, yang dirujuk oleh Paulus, atau tepatnya yang dirujuk oleh Roh Kudus melalui Paulus di sini adalah sukacita yang lahir dari Tuhan. Makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ada apa? Objek kalimat di sana. Di mana? Di dalam Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak punya sukacita yang ada dari Tuhan, kita gampang menyerah itu. Dapat tantangan sedikit menyerah, ya kan? Dapat halangan sedikit menyerah kita. Karena apa? Sukacita kita lahir dari faktor luar. Saudara-saudara, ya, ini penting. Bukan berarti sukacita yang lahir dari faktor luar itu salah, selalu enggak. Tetapi ingat, itu sifatnya sementara. Ya, sementara. Nah, sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang diperoleh dan dihidupi di dalam Tuhan. Sukacita ini berasal dari Tuhan, dan sukacita yang seperti ini terlepas dari pengaruh keadaan. Artinya apa? Secara praktis, ya, kita semua berharap keadaan kita baik-baik saja. Saya juga berharap itu, betul? Saya berharap suatu saat saya mendapatkan ini dan itu. Saya berharap anak saya bisa kuliah dengan baik, bisa tamat dengan baik. Semua kita punya harapan yang sama, betul? Saya berharap ya saya sehat, kuat, ya kan, gagah, apalagi semangat, ya kan? Saya berharap badan saya sehat. Semua itu harapan yang baik. Tetapi ingat, kehidupan tidak selalu bertemu dengan harapan. Betul? Kita berharap sehat. Bagaimana ketika kita harus sakit? Apakah masih ada sukacita di sana? Itu pertanyaan praktis yang harus kita jawab. Kita berharap anak kita sekolah baik, dicukupkan biayanya. Bagaimana ketika tidak ada biaya untuk sekolah? Kita berharap kita mendapatkan ini dan itu. Bagaimana ketika kita tidak mendapatkan ini dan itu? Kita berharap setelah kita jadi WL, ada orang yang bilang suaramu bagus. Bagaimana justru kalau ada orang, kamu nyanyi kok jelek amat? Itu fakta-fakta yang kita hadapi dalam hidup, betul? Kita bicara tentang fakta itu. Kita berharap di dalam kantor, di pekerjaan, semua pekerjaan lancar. Bagaimana kalau pekerjaannya tidak lancar? Ada tantangan ini dan itu. Saudara-saudara, saya harus memberikan kenyataan kepada kita bahwa harapan tentang hidup tidak selalu bertemu dengan kenyataan tentang hidup. Betul? Makanya ada peribahasa yang mengatakan jauh panggang dari mana? Dari api.
Yang muda-muda kita nggak tahu itu privasi. Itu artinya harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Ya, jauh panggang dari api. Ibu Mary kalau manggang ikan dekat api apa 2 meter dari api? Kayak gitu kan? Nah itu dia saudara. Jadi sekali lagi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang terlepas dari semua keadaan kita. Artinya kita sebagai orang percaya tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berharap agar hidup kita baik. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan menyertai hidup kita. Tapi ingat, menjadi orang percaya ada kalanya kita harus masuk ke dalam lembah yang namanya lembah kekelaman. Bagaimana ketika kita ada di lembah kekelaman itu? Kita paksa keluar, kita tidak akan belajar apa-apa dari hidup. Saudara ingat, kalau kita memaksa diri kita keluar dari lembah kekelaman sebelum waktunya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari kehidupan. Jadi kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, enjoy it. Nikmati mereka. Itu namanya saudara-saudara bisa memanage persoalan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga begitu. Kalau ada, kita semua pengen rumah tangga kita baik-baik saja, betul? Tapi kalau ada persoalan, kenapa ada orang sampai cerai? Wajahnya ganteng, istrinya cantik, hartanya banyak, mobilnya 7, makanya waktu cerai bagi jadi 3,5, 3,5. Satu dipotong. Kenapa harus cerai? Karena itu tadi, persoalannya bukan soal harta, dan itu sukacita yang ditimbulkan dari faktor luar. Sukacita yang dari dalam mereka nggak punya, yang di dalam Tuhan itu. Ini penting sekali ya. Dan sekali lagi tadi saya katakan ini menjadi ide utama, salah satu ide utama dalam tulisan Perjanjian Baru. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, apa dampak dari sukacita itu, saudara-saudara? Apa dampak yang dihasilkan kalau kita memiliki sukacita dari Tuhan? Ayat 5 dikatakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini tidak sedang berbicara tentang kita pamer-pamer kebaikan. Di dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, kebaikan itu bisa dipahami sebagai nilai positif. Ya, dalam bahasa Yunani kata yang dipakai epieikes itu memang sangat sulit diterjemahkan. Secara umum baik atau kebaikan itu dipakai dengan kata lain seperti agathos dan sebagainya. Tetapi kata ini memang sulit sekali diterjemahkan. Tetapi kata ini adalah kata yang mengandung nuansa kebaikan atau nilai-nilai positif. Ini sama dengan kalau kita pergi ke Bima, lalu di Bima dikatakan kelambuade. Kelambuade itu artinya apa? Kalemboade, apa artinya itu? Maaf. Apa artinya? Terima kasih. Apa artinya? Sabar, kelambuade, kan? Apa lagi? Banyak sekali artinya. Tetapi kalau dikumpulkan arti semua itu bermuatan positif. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini mengikuti pikiran bahasa aslinya, kira-kira begini saudara-saudara, hendaklah hidupmu menjadi positif bagi semua orang. Ini bukan pamer kebaikan, nolong orang, foto lalu taruh di media. Bukan itu maksudnya. Oh, kan kebaikan hati kita harus diketahui semua orang ya. Karena ada orang yang salah copot ayat ini nih. Nolong orang, foto-foto, masukkan ke Facebook. Hashtagnya rohani, berbagi berkat Tuhan. Jadi kalau kita terjemahkan ini saudara-saudara, hendaklah kepositifan hidupmu itu tampak bagi semua orang. Hidupmu harus positif. Untuk bisa mencapai hidup yang positif, ya kita harus bersukacita. Memiliki sukacita dari dalam. Kalau kita tidak memiliki sukacita dari Kristus, saya percaya nggak bisa positif hidup kita. Yakin saya
Saya sudah menjadi hamba Tuhan beberapa banyak tahun, sudah lebih dari 20 tahun. Saya sudah melihat hidup orang-orang. Saudara gak usah ragu pengamatan mata saya. Benar. Saya bisa melihat hati orang itu seperti apa, bukan berarti saya cenayang ya. Bukan. Oh ini tipe orang kayak gini. Ini kalau diginiin pasti begini. Ini kalau diginiin pasti begini. Kenapa? Pengalaman dalam pelayanan, saudara. Ya. Makanya saudara-saudara, yakinlah kalau kita tidak punya sukacita dari Tuhan, yakinlah hidup kita akan penuh dengan kepura-puraan. Betul? Kita mau positif sama orang, selamat pagi, tapi itu didorong oleh sesuatu yang lain misalnya. Hanya kita semangat pagi itu, bagus nggak? Bagus. Tapi begitu mood kita hilang, jangankan selamat pagi. Pagi Pak, ya. Loh, serius itu fakta, saudara. Karena mood kita sedang hilang, betul. Artinya sukacita yang tadi, yang full senyum itu bagus. Tapi sukacita itu lahir dari faktor luar. Mungkin kita baru dapat THR, ya kan? Betul nggak? Tetapi sukacita yang lahir dari Tuhan itu tidak akan mengubah attitude kita, nggak akan. Walaupun mood kita sedang hilang. Hai. Walaupun mood kita sedang hilang, walaupun kita sedang dilanda persoalan, kalau ada sukacita dari Tuhan, sikap-sikap kita akan menjadi sikap yang tepat. Makanya dikatakan hendaklah kepositifan hidupmu diketahui semua orang. Artinya hendaklah EPI case tadi ini yang sulit kita terjemahkan ini entah apa artinya, tapi kalau kita rangkum itu adalah muatan positif. Hendaklah muatan positif hidupmu itu terlihat nyata bagi semua orang. Bagaimana supaya muatan positif itu ada dan nyata? Kita harus memperoleh sukacita yang lahir dari Tuhan, bukan yang lahir dari keadaan sekitar. Itu dia, saudara. Ketika sukacita itu lahir dari Tuhan, kita hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan, kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, maka apapun yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, itu tidak akan mengubah sikap, attitude kita dari positif ke negatif, tidak. Itu akan tetap mempertahankan kita sebagai orang yang positif. Dan kepositifan kita itu akan tampak nyata di hadapan orang lain. Amin, saudara. Ada seorang penafsir menerjemahkan kata ini secara praktis, secara semantik, itu sebagai kesaksian. Jadi hendaklah kesaksian hidupmu nyata bagi semua orang. Memang kata ini sulit untuk dipahami untuk dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. LAI memilih menerjemahkannya dengan kata kebaikan. Ya, baik. Itu dampak pertama. Dampak kedua, saudara-saudara, dari ketika kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan adalah kita tidak khawatir. Di ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, lagi-lagi kalau kita memeriksa teks aslinya, ya lebih tepat diterjemahkan begini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu kalau dari teks aslinya itu ya. Medem merinate. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gak ada. Kalau LAI menerjemahkannya nggak salah, tapi lebih halus ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau teks aslinya berkata,
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi kalau Anda khawatir, Allah bingung. Khawatir apa? Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana supaya kita memiliki atau tiba pada sikap yang seperti ini, bahwa tidak ada dalam hidup kita yang perlu kita khawatirkan. Kita harus memperoleh sukacita dari Tuhan itu. Tanpa sukacita itu, kita akan khawatir terus. Dan Amsal berkata, orang khawatir membungkukkan badan. Betul? Mana ada orang yang khawatir hidupnya senyum, ya kan? Wah, luar biasa hidup ini. Halo bro, khawatir nih. Nggak ada. Kebanyakan orang yang khawatir tuh murung. Betul? Wajahnya turun seperti pepaya Thailand. Loh iya kan? Coba orang khawatir, lama-lama ini turun pipinya, betul nggak? Makanya karena dia banyak khawatir, dia harus ke salon supaya pipinya diangkat. Loh, di salon kalau diurut wajah diangkat apa diturunkan? Diangkat, karena mereka tahu Anda khawatir. Loh betul, itu fakta. Makanya kebenaran firman Tuhan ini kalau kita gali mendalam, itu nanti tampak di dalam praktik hidup sehari-hari. Di salon aja mana ada diurut ke bawah, pasti ya kan? Diurut ke atas, betul? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saudara. Itu kata, kalau kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda sakit, khawatir? Seharusnya nggak perlu. Kalau sakit berobat, nggak sembuh-sembuh terus berobat. Belum sembuh ya terus berobat. Ya sampai hari ini saya masih berobat kok. Kemarin saya baru dari rumah sakit. Kenapa? Malu? Enggak dong. Bapak pendeta kok mendoakan orang sembuh, pendeta nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin berkatnya pendeta nyembuhin orang aja, nggak nyembuhin diri sendiri. Betul. Saudara, yakinlah, dukun aja kalau sakit ke UGD dia. Ya, jadi itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Uang sekolah anak kurang, apakah kita uring-uringan? Sebagai ganti uring-uringan, kita diam berpikir apa yang bisa saya lakukan. Betul? Hemat misalnya, kita bisa berhemat. Kalau tadinya jajan bakso 2 kali sebulan, ya sekali sebulan. Loh iya kan? Kalau tadinya makan wawi sekali seminggu, ya kan? Ya sekali sebulan makan wawi. Itu kalau teman-teman Sumba bilang wawi ya. Iya toh? Saya pertama kali dengar itu saya bingung. Ini hewan apa? Wawi kan? Lama-lama bentuk, oh babi. Oh mungkin logatnya di sana wawi. Betul? Hemat. Jangan nanti Tuhan, saya kekurangan Tuhan. Tapi nggak hemat. Salah itu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Saya kan pernah cerita sama saudara-saudara. Saya 6 hari di atas kapal dari Perak ke Manokwari, 6 hari 6 malam. Beli tiket sisa 10.000. Bayangkan 6 hari perjalanan sisa uang 10.000. Apa yang saya lakukan? Berdoa saya, Tuhan beri saya berkat supaya bisa beli air minum. Belum ada berkat, ya air panas saya taruh di botol aqua walaupun mengkerut. Loh serius itu. 3 hari saya begitu sampai Kupang. Orang-orang liatin aja, ya sudah, ada malu ya sedikit. Loh kalau saya bilang nggak ada malu kan nggak mungkin ya. Ada malu ya, diliatin orang kan. Kok botol bapak ini bentuknya beda. Itu botol aqua yang 1,5 liter. Begitu habis dari Pelabuhan Perak kan, setengah hari saya kan buat minum, habis dah air itu. Di kapal kan nggak dikasih air, harus beli. Kan harus beli air mineral. Mana ada uang 10.000. Akhirnya
kasih air minum yang payau itu, yang biasa orang bikin kopi, air minum itu ada air panas di dapur. Saya lihat kiri kanan gak ada orang, saya isi itu. Baru setek, langsung berhenti saya. Nah itu dah saya minum. Jadi saya sering ke dapur itu dulu, selama 3 hari itu sampai. Malu? Iya sedikit. Bagaimana kita nggak malu tuh? Tapi apa yang saya lakukan? Saya bersyukur kok. Saya bilang ya Tuhan terima kasih. Walaupun airnya panas, udah panas rasanya nggak enak kan payau kan gitu kan. Ya saya minum. Bersyukur juga saya sehat karena apa? Saya selalu minum air hangat di situ. Iya kan? Kan air panas saya gini-gini kan, udah haus kan hangat ya saya minum gitu. Sehat saya sampai malam hari itu. Tapi kalau memilih ada uang, ya jelas saya beli air mineral, betul nggak? Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kita loh. Kenapa kita bisa begitu? Karena ada sukacita yang dari Tuhan. Kalau nggak ada sukacita ngapain? Capek-capek saya 6 hari kok. Saya bisa aja bilang saya kan hamba-Mu Tuhan. Ya tolong dong Tuhan, turunkan 1 kotak air mineral di hadapan saya. Akhirnya sampai di Kupang Tuhan jawab doa saya. Ada ibu-ibu belikan saya 2 botol air mineral dengan syarat bantu saya turunkan barang saya. Jadi saya angkat barangnya ke pelabuhan, dikasih saya 2 botol plus uang 10.000. Jadi uang saya sampai Manokwari 20.000. Itu satu dari 101 kisah penderitaan saya sebagai hamba Tuhan. Tapi buktinya sampai hari ini saya slow aja, betul nggak? Karena apa? Harus ada sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan bukan berarti saudara nggak pernah nangis, teriak-teriak dan sebagainya, bukan. Sukacita yang dari Tuhan itu membuat saudara tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Makanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Amin. Perintahnya jangan kamu khawatir. Sebagai gantinya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sarananya apa? Doa dan permohonan. Caranya ucapan syukur, bukan maksa-maksa Tuhan. Ya, pokoknya Tuhan, pokoknya nih. Kalau Tuhan gak jawab doa saya, besok malam jam 11:20 saya berhenti jadi orang Kristen. Tahu rasa Tuhan. Setiap doa harus dilakukan dengan ucapan syukur. Makanya Tuhan di sini bilang apa melalui Paulus? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi apa? Sebagai gantinya ada kesempatan. Kalau kamu punya masalah, kata Tuhan melalui Paulus, nyatakanlah masalahmu kepada Allah. Melalui apa sarananya? Doa dan permohonan. Jadi kita memohon kepada Tuhan itu nggak salah. Tetapi doa dan permohonan harus dilakukan dengan ucapan syukur. Kehidupan Kristen itu seperti itu. Bukan berarti kita nggak pernah nangis, lalu bukan berarti kita nggak pernah sedih, bukan. Sukacita dari Tuhan itu tidak berbicara bahwa saya nggak pernah sedih, bukan. Sukacita dari Tuhan itu berbicara bahwa saya tidak akan pernah meragukan Tuhan. Itu dia. Saya tidak akan pernah curiga sama Tuhan. Kadang-kadang kan kita curiga sama Tuhan. Kok lama ya Tuhan jawab doa saya? Jangan-jangan. Itu kan kecurigaan kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya sukacita dari Tuhan, kita nggak akan curiga bersama Tuhan. Ya, amin. Sepakat ini? Ya, baik. Selanjutnya yang terakhir, apa dampak dari sukacita itu? Ada damai sejahtera Allah. Ingat ya, damai sejahtera Allah. Kenapa saya tekankan damai sejahtera Allah? Ya, dia itu dikatakan damai sejahtera Allah. Karena di luar Allah ada damai sejahtera. Ada. Makanya Nabi di dalam perjanjian lama mengatakan, kamu bicara damai sejahtera ada. Tapi damai sejahteramu itu damai sejahtera yang palsu. Makanya jangan bilang, kalau ini dari Tuhan pasti menimbulkan damai sejahtera. Pencuri pun begitu dia berhasil lolos, dia damai loh. Kadang-kadang tanpa sadar dia bersyukur, terima kasih Tuhan, aku lolos.
damai yang mana yang dihasilkan sukacita ini? Damai yang dari Allah, bukan damai yang palsu. Karena begini saudara-saudara, akui atau tidak, waktu kehidupanmu sulit, ya kan? Tiba-tiba kau dapat pertolongan, damai enggak? Damai. Walaupun pertolongan itu kadang-kadang bukan kehendak Tuhan. Iya kan? Kita akui saja. Yang penting tertolong dulu, kan gitu kan? Ini unit gawat darurat. Soal bukan dari Tuhan nanti minta ampun belakangan. Ingat, itu damai yang palsu loh. Ada damai yang palsu, itu ada. Kalau nggak ada damai yang palsu, semua orang sudah cari damai di dalam Tuhan Yesus. Tapi ingat, damai yang palsu itu sama dengan sukacita yang palsu tadi, temporer. Karena ditentukan oleh faktor luar. Begitu faktor luar yang membuat dia damai dan sukacita itu hilang atau habis, hilang juga sukacita dan damainya, menyertai hilangnya faktor itu. Tapi kalau damai dari Allah, sukacita dari Allah, itu gak akan pernah hilang. Kan itu yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Apakah Daud tidak ada masalah? Kalau saudara mengikuti pembacaan Alkitab kita, ya, itu kita baca dari 1 Samuel itu, bagaimana Daud dikejar, mau dibunuh, mau ditombak oleh raja yang justru membutuhkan dia. Hati-hati, pura-pura gila di depan raja Akis di Gat, ya kan? Dia keluar dari Filistin. Orang Filistin bilang, ini Daud Tuan yang pahlawan besar di Israel, mau dibunuh saja, dia langsung pura-pura gila. Nah, karena takut. Ingat, Daud pun manusia, dia pernah takut loh. Apakah pura-puranya gila itu berkenan kepada Tuhan? Saya kira enggak. Tapi Tuhan dalam hal itu pun menolong dia. Begitulah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Itu bukan berarti Tuhan kompromi dengan kesalahan. Kadang-kadang kita salah, Tuhan tetap menyertai kita, betul nggak? Itu tidak berarti Tuhan kompromi dengan kesalahan. Jangan salah tangkap ya. Itu berarti Tuhan mengasihi kita dan memberi kita waktu untuk berubah. Damai dari Allah adalah damai yang bertahan pada waktu sesuatu kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Itu damai dari Allah. Kalau itu mau kita dapatkan, ya kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Semangat ya.